Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imanes, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Masih susah tidur? Kalau kata Kores mah tetap ganteng gitu kan. Capek, tetap ganteng gitu. Lelah dan tampan. Gimana? Masih susah tidur? Tidur masih berantakan? Susah tidur gara-gara dengerin debat mulu. Aduh. Pade, itu ikan apa, Pade? Ikan koki. Jangan ikan koki dong, Mas, ikan koki. Mau predator susah cari makannya, enggak doyan Saya pelet. kan beli aja udang. Saya pakannya katak, udang, jangkrik, Nah, ikan itu mas dia. kecil. Ikan mas kecil. Saya ada ini nih, ada 1, 2, 3, 4. Satu akuarium satu, karena predator. Apa ikan predatornya? Cana auranti. Kenapa? Oh, arwana. Coba Cana, Ini. Cana. Punya saya Coba di buang spill. cana. Spill kayak gimana sih ikan cana? Bang Imanes, cana saya buang di sebelah tuh di kolam tuh. Susah cari Kenapa makannya. Kubuang. Saya matiin ininya apa? Filternya. Kalau Jadi kotor. cana nggak pakai filter nggak apa-apa sih. Ya, Oh, yang lengkap, kayak Pade. gini. Wajib pakai filter. Kalau enggak, aduh. Oh, Hijau. Iya, dulu aku melihara ikan tuh hijaunya Lagi kayak dong. gitu tuh makanya. Wih, cana semua. Berapa jutaan itu? 2 juta. waktu belinya 1,5-an. Nah, 1,5 ya. Ada 4. Udah berapa tahun itu? Baru 1,5 tahun dari akhir 2003 kalau nggak salah. Ikan 2023. gabus gitu, baru tahu Emang aku ikan cana-cana gabus. itu apa. Cana itu. Gabus, gabus, Iya, ikan cana. gabus. Ini filter saya. Ini itu kelihatan. bahasa Saya matiin. enggak, cana Berisik. itu kan bahasa ilmiahnya, bahasa ininya gabus, ikan gabus. Oh, itu kalau di aku namanya cupang panjang gitu. Cuma panjangnya. Kalau Kalau Ustaz ikan Suki, cana itu lebih mudah rawatannya karena dia nggak harus pakai aerator, nggak pakai filter, nggak apa-apa dia. Tapi kotor, Pak Deh. Nggak bisa. Iya tetap. kotor. Cuma kalau kayak ini, wah, Ini memang Nggak. ikan kuat ini. Nggak dikasih makan seminggu pun kuat. iya. Open cam lah, Bang Imanes, tunjukkanlah ikannya. Jernih-jernihan air yuk. Aku kalah. Kalau gini kalah. Coba kasih makan satu ikannya, Aki Imanes. Boleh tuh. Tapi Baik. koki ini termasuk mahal juga sih. Kalau yang tahu harga itu. Kayak ini ya, misalnya ini yang hitam ini pun nggak boleh 500 itu. Apanya? Oh, Harganya? iya? Mahal. Coba sih lihat Ustaz Suki apa ikan hiu ya? Apa tuh? Koki kok hiu. Enggak kok hitam Kok bisa mahal ya? Dagingnya Wah, Ustaz. sedikit kok mahal. Ustaz Suki apa namanya itu ikan sama akuariumnya aja bisa 10 juta tuh. 500.000 ya? Wih. Oh iya ya? Oh gini. Tuh, Ini udangnya tuh. Udangnya mendingan dibikin ini. Dibikin Payek. gede nih. Tuh. Ya, ini makanan yang hidup dong. Kucing, kasih kucing. Biasanya ini jangkrik sama ikan mas kecil. Mana? Aku pelihara Ada habis. kucing. Kayak segini-gini buat pakan. Kasih bayi kucing. kalau ini baru murahan ini. Paling Bagus. 10 ribuan. Bagus. Ini bener. ikan apa? Assalamualaikum Glowfish. Bang Moto. Ikan negeri ya? Enggak, Glowfish. Blowfish. Lobis Terus nyala dia. Itu. ikannya bagus tuh ya warna-warni. Pade ya. kalau bisa dikasih kipas, Pade. Saya kasih kipas tuh. Oh, bawah. Wah. Biar Gerah. dorong kotoran. Enggak, nyedot udara yang di dalam kan panas. Oh, gitu. Exhaust Biar dong. ikannya nggak sumuk ya. Biar nggak sumuk. Biar nggak sumuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, Aki Moto Abangku. ini wih, suaranya Tuh, Pade tuh. serem Gede banget. Makan tuh. Iya, menggelegar ya. Aku juga kalah Iya. suara aku. Tuh.
Nggak tahu emang bawaan. Iya, woi, makan dia lo. Iya Makan loh. itu. Oh, Itu digodain tangan udah ngejar itu Bang Manes. Dulu ngejar, sekarang udah nggak ini. Nggak ada Udah pernah dilatih. coba kasih janda. Oh, Ngejar nggak? oh langsung tuh. Oh. Oh iya bener. Apa kalau ngejar emang apa maksudnya? Bukannya lapar maksudnya kalau Agresif, ngejar. agresif. Ya. Kok Digini-giniin jangan mahal ngikut. dia. Kalau Oh. digitukan mau ngikut Ngikut jadi dia. mahal dia. Tuh, Oh gitu. sama Itu mana boleh mangap-mangap. 3 juta itu. Sama mangap-mangap. Kayak penis ya panjangnya. Nggak mereka. Ini udah hampir 40 Hati-hati, cm Kores. ini. Itu Oh, iya. berapaan tuh Bang Manes kalau segitu 3 juta boleh? Nggak dijual lah. Gope lepas lah. Gope. Gope mau dapat ikan ini. Nah. Ustadz Sugi kemana aja Ustadz? Nggak pernah kelihatan nih. Daripada ngobrol sama Oten mending lihat ikan aku sekarang. Oh ini, Cana kalau agresif bisa loncat dari akuarium. Oh. Iya. Betul. Oh berarti Aki Manes kurang nih ngurusnya kurang. Gua waktu pertama main Cana ada 6 kali mati. Mencana 4. Incorpore Sano. Ini harus ditutup ininya, akuariumnya harus ditutup. Makanya Kenapa? harus kipas. Kalau nggak ditutup, Lompat. kalau nggak ditutup, Oh. pulang kerja udah di luar. Di semua. Ya. Makanya Ya. makanya satu ruangan dibikin kolam aja di rumah. Sempit itu. Misalnya ada ruangan nggak kepake gitu, itu dibikin kolam aja, Aki. Tadi yang ini yang asiknya apa? Pompa saya di atas, bukan di bawah. Anu di filter. Iya, filternya di atas, pompanya di atas. Oh. Kalau tadi kan Kalau pompanya saya di bawah itu, Pak. Ya pompanya kan di atas. sama filter. Nggak ada filter di atas, nggak ada pompa di akuarium. Weh, Saya pompa di akuariumnya nggak ada. Wih mantep. Ini satu filter untuk 2 akuarium, satu pompa untuk 2 akuarium ini. Ini nggak ada pompanya di sini. Ini turun ke filter itu, ini turun ke filter, terus satu pompa untuk 2 akuarium. Pakai ini Sasuki pakai penyambung, jadi bisa singgah-singgah ikannya. Bisa silaturahmi. Iya. Kalau Iya. kalau ini nggak bisa berdua, berantem. Diapurin. Iyalah. ada. Kasih jembatan Ustadz. Bisa silaturahmi. Apalagi besok Idul Adha kan. Wih setupnya loh. Mau idul Mau sholat Jumat bareng kali Idul ya. Adha ya. Iya. Setupnya makin ngeri nih Ustadz Sugi. Apa tuh? Iya. Setup itunya apa video apa apa komputernya. Orang Udah ada berapa ada sekarang, gaming. Uncle, laptop Iya cuma Pak Ibanes. satu, yang lainnya monitor doang. Oh, gua kayaknya dia banyak Iya, dia. aktif lagi. Kursinya Ustadz. gaming Bang Moto dia. Enggak, Ustadz Sugi itu di mata saya Jibril face-nya tua kayaknya sih. Soalnya setupnya banyak. Bisa versi itu. Iya, maksudnya setupnya banyak gitu, Jibril. Jadi yang mau penasaran open cam Jibril, nah ini orangnya ini. Iya sih, setupnya keren-keren lah. Aku kaget Ustaz Suki waktu di Makassar itu. Ngapa? Iya, khotbah di mall. Sema ya Israel. Jadi nggak bulan September nanti, Res? Ah itu panitianya tuh. Pres, gimana Oh nih? iya ya. Sekarang kan Bulan udah September Juni gimana? ya. Kok belum digerakkan mulai dari sekarang? Iya, rencana dari apinya semua diundang datang. Start. Aku kisah dulu ya. Oh Iya. ya udah. Siap. Nanti ngobrol Udah lanjut lagi. Isa. Acaranya Oke. di mana, Pak De? Gantian aja. Acaranya di Siap, mana? siap, siap. Di Aku nggak pakai Makassar. akun anti rungkat nih, Bang. Nggak apa-apa ya. Ah, nggak September apa-apa, ya? gantian aja. September ya, September. Kalau udah Di bener-bener Makassar. udah Hmm. sibuk sekali. Udah deket, tinggal 3 bulan. Ini udah bulan 6 kan, Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan lagi. Bentar Iya. itu.
Kurang tuh persiapan tuh kalau apa nggak cepat nanti. Lihat ikan lah, Bang. Cakep loh ikannya bener. Iya. Parah itu. Cakep itu. Cakep Oh, orangnya. Satu akuarium itu 5 juta. Dua Itu akuarium. kalau saya punya duit 500.000 saya bayarin semua itu. Nggak pegang duit aja. Itu sebenarnya nawar 500.000 tuh Pak De. Nah, nggak pegang duit aja. Kalau punya 500 Dapat ikan ya saya satu bayar. doang. Dapat ikan satu doang mau. Enggak, itu satu ikan 500 satu akuarium ya. Ada 10 12 ada. Berapa ya? 8 yang besar. Waduh, mantep itu. Biarin lah laki-laki emang kita harus punya hobi. Kalau nggak punya hobi, stres dia. Stres. Iya. Saya aja betah berjam-jam kalau nggak bisa tidur di dekat sini. Iya, lihat sama Bang ikan. Imanes. Saya tuh bukan berjam-jam lagi, semalaman seharian di sini sambil nengok ikan gitu. Enak kali. Yang sebelah jadi kan ada dua tuh. Saya rasa saya pikir-pikir yang kiri itu suruh ngapalin perjanjian lama, yang kiri, yang kanan tuh untuk perjanjian baru itu kayaknya tuh dia diasuh tuh kayak Mas Tatsu gitu. Aduh. Iya. Coba gimana hafalan PL-nya gitu. Coba dari kejadian coba yang dari kanan kejadian. gitu. Kayaknya apa itu semua ikan itu lulus semua itu. Besok mau Bang Moto dipakai. jarang kelihatan ya Bang Moto ya. Aku ada Ustadz, cuman di bawah nonton. Iya sama. Saya juga gitu di bawah aja. Nonton aja Ustadz. Tempo hari aku ngebel Pak De nggak aktif. Kapan ya? Nah, Bilang, wah ini sudah ganti profesi apa ya? Gitu loh. Di grup banyak aja yang nggak pernah ngebel Pak muncul. Sondi. Pak Sondi juga ngebel. Kemana aja nggak pernah kelihatan katanya. Ya kemarin tuh sibuk saya itu sebulan tuh ngurusin istrinya Fauji itu. Oh, Kang Igal. Yang baru. Bukan Fauji. Oh, Fauji. Islam Oh, Fauji. cerdas dulu kalau di CCC. Ah. Istrinya itu ya kesurupan, ya kena santet, yang macam-macam lah. Itu hampir sebulan itu nggak selesai itu. Satu diusir, satu datang. Dukunnya satu dikalahkan, ganti dukun lain, kayak gitu terus sampai sebulan. Parah. Dia nggak Saya tahu alhamdulillah status udah dia. selesai sih. Udah normal lagi sekarang ya Ustadz ya. Udah normal alhamdulillah. Di Rukyah. Ya bukan main rukyah lagi, perang sama dukun. Itu kores dibacain apa kayak Ustadz? Biar nggak gitu kores tuh. Panggil Luga yang benar. Kores itu bagian ini menyediakan menyan, bakar-bakar dupa kayak gitu. Luga. Bisa nggak diobatin itu luga tuh? Itu susah itu. Jinnya udah bertanduk. Kalau yang sama dia itu jinnya udah bertanduk. Luga di Rukia emang gak ada setan ya mau dia kelakuannya kayak setan gitu. Orang dia setan gimana dia? Pade ngopeni iwa saiki yo. Hobi lama namanya berkembang lagi. Setelah saya lihat di YouTube kan bagaimana caranya melihara ikan, bagaimana supaya aku mulai lagi alhamdulillah berhasil sih. Dalam arti nggak gampang mati gitu. Kalau dulu paling banter sebulan mati semua ikan. Kenapa itu? Airnya ya, Ustadz? Enggak. Air. Oh, air. Jadi sebenarnya gini Bang Moto, melihara ikan tuh bukan melihara ikan, melihara air. Iya ya, ini perhatiin Kalau airnya. airnya kualitasnya bagus, ikannya akan sehat. Kalau kualitas airnya jelek ya jelek. Sampai saya itu beli pH untuk ngukur ini kan? Production house, pH. Ukur pH itu bukan untuk pH air. Semua. Oh, ngukur asam ya, asam. Iya. Ah, pH, ini. terus ini kandungan apa sih yang buat mengukur kandungan itunya? Ada 2 alat saya. Iya. Bang Nemanes gitu juga. Iyalah. Iya. Cuman nih jujur, aku udah pas tahun baru lah Januari udah dikuras hampir 2 minggu sekali saya ganti airnya.
kena itu kali. Tapi nggak ada itu ya, nggak ada ituan. Alhamdulillah. Nah, ini Perak Istar. Ini lagi di mana nih? Di sini. Pindah aku sekarang. Masih di Mangga 2. Enggak, udah ngambil rumah di Bogor. Di Bogor, Pak, sekarang. Tambah jauh lagi dong. Dekat dari Ciawi. Ciawi mah deket. Padahal saya sama Pian Santang tetanggaan loh. Iya, sama-sama di Bekasi. Jarang main Pak Imanes. Banyak yang di Bekasi tuh. Masih main Jeep nggak? Mobil? Masih. Masih kotor-kotoran nggak? Tapi udah tahun ini nggak sempet kali. Nggak sempet ya? Nah tuh ada, ih ganteng anak. Nggak salah emang, ganteng bocah. Ustaz Sugi kemana? Di Bennett sama ikannya. Waduh, kasihan loh. Mau pakai. Oh, ini udah masuk lagi. Kenapa, Stat? Katanya ujaran kebencian katanya. Parah. Bola, Ngomong soal sensitif sama ikan. Masa ujaran sensitif sama kebencian ikan. katanya. Ah, bener-bener lah. Gantian aku sebentar Isa dulu. Patria, sikat orang ini Kores. Patria sana. Cium batu hitam. Cium batu penis Tuhan lo. Tadi Satsuki nanya apa? Nanya ini ya? Apa namanya? Iya. Nanya apa ya? Tadi gua soto jawabnya. Apa gimana? Soal ulang tahun api itu. Ah, ulang tahun api. Iya, ulang tahun api seperti biasa lah. Kita semua ke sana itu nanti di Makassar. Nah, cuman aku tinggal nunggu Gurunda ini aja. Tinggal nunggu Kores. Ayo Makassar. Nah, tinggal nunggu gitunya aja. Masih belum, Cek. Iya, 1, 2, maksud 3 saya cek. kan harus mulai diumumkan gitu Bang Kores. Oh iya. Mulai Tunggu diumumkan, dulu. mulai kita program gitu maksudnya. Oh iya. Ini apa namanya? Aku kendala dulu, Stat. Tunggu. Aku lagi ngumpulin kekuatan dulu supaya kebeli laptop baru. Laptop yang ini hanyut kena air. Kenapa? Bener kena air. Iya, Kopi. Plafon di atas plafon di atas ini bocor. Oh. Jebret langsung di atas laptop, dua dia bocornya, di atas speaker sama di mousepad. Gitu kan. Udah tewas nih laptop ini. Nah, ini laptop yang mana yang dipakai? Mana ada laptop itu HP ini. Oh, pakai HP. Jadi nggak bisa live lagi di YouTube. Nggak bisa. Waduh. Live di YouTube nggak apa-apa lah. Ini maksudnya acara-acara AFI ketunda semua. Nggak bisa buat ini Pak De. Nggak bisa buat kerja laptopnya. Nggak bisa diperbaiki tuh. Bisa. Ya itu kan ada dalilnya di dalam Kejadian 8 nomor 21. Tuhan berfirman dalam hati. Jadi wajar kalau misalkan dalam hati juga Bang. Ya Bang Tuan, Pak Juan. Assalamualaikum warahmatullahi Dari Islam atau dari Kristen silakan. Muslim Bang, Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Tuan. Siap. Subhanallah, keren Muslim. Muslim ya. Dari mana Pak, Bang Tuan? Dari Saya mana? dari Jawa Timur, Oh, 30.000 ongkos kirim Bang ke sana. Jangan lupa Bang ya. Apa itu? Kaos Bang, kalau mau minat kaos 30.000 ongkos kirim ya. Mantap.
Siap, siap, siap. Ya, silakan. Ada Dokter Stephen di sini. Kita dengarkan penginjilan aja dari beliau. Kecuali kalau ada Oten yang ngeyel-ngeyel, biar nanti Dewa yang hadapin nanti. Silakan, Pak Dokter Stephen. Baik Bang Dah. Nah itu Oten. Jadi kalau kalian marah, coba kalian buka Bible ya. Bible jangan hanya diketekin. Kalau tentang nubuatan, tentang kebotolan kalian itu di Yeremia 4:22. Penggenapannya di mana? Di 1 Korintus 4:10. Nah kalian bukalah di situ. Makanya kalian itu baca Bible. Jangan cuma diketekin saja. Biar naik ke koma muslim itu gak marah-marah, gak ngamuk-ngamuk gitu loh. Gak pernah baca Bible sih Oten ini. Aduh, kasihan. Ya kalau mereka baca Bible dengan benar-benar Bang, ya pastinya akan tergoncang Bang. Itu kata Bang Dalbo itu udah dimudahkan itu. Di mana perkataannya Yesus, di mana perkataan Tuhan, di mana perkataannya selain Tuhan, selain Yesus. Udah dikasih tanda perkataannya Tuhan itu merah, perkataannya Yesus itu merah. Kok malah perkataan yang tidak jelas yang diikuti, perkataan Tuhan sendiri, perkataan Yesus sendiri tidak diikuti. Ya mungkin benar ya. Kata mereka katanya bodoh karena apa ya? Karena mengikuti Oten bodoh gitu. Loh, kemana ini? Dokter Stephen kemana, Pak Mang Tuhan? Kok tiba-tiba keluar? Ya nggak tahu. Padahal mau kemana? Kok langsung turun? Kena tombak. Pak Pendeta Dalbo. Ini gimana nih Pendeta Dalbo ini? Makan dulu saya. Kenapa? Wah, Enggak, Romo Dokter Dalbo Stephen kemana? lagi sibuk dengan itu. Dokter Stephen kemana? Hei, naik lagi. Kemana barusan? Duh, terpental sih. Yeay. Terpental saya. Penginjilan ini sampai pagi nih penginjilan. Baik Bang Dah, baik. Di tap-tap layar dulu teman-teman. Oma agak goyang kayaknya. Silakan di tap-tap layar, di tap-tap layar. Orang pelit kuburnya sempit ya. Nah, silakan. Iya, agak ngebab kan, agak ngebak. Makanya saya langsung terpental barusan. Gak tahu jaringan dari host atau mungkin dari apa. Lekku, gimana kabarnya si Mamora? Sehat, Lek. Si Mamora, selamat malam. Muslim Bang ya. Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dinaikkan saya Bang Stephen? Oh, mungkin abang salah tekan. Gak apa-apa bang. Yang penting jangan salah sembah ya bang. Aku Kalau bani salah titik sembah. aja. Ya. Tapi izin lekku. Mungkin sebelum turun, mungkin ada kata-kata mutiara dulu untuk Oten gimana? Gimana ya kata-kata mutiaranya ya?
Jangan longor lah. Jangan longor, pao gitu ya. Iya. Mantap itu. Turun aja aku ya, Bang Steven ya. Ya, Bang Dewa. betul. Saya turunkan ya biar gak terlempar ke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kalau diturunkan kan tetap di bawah. Kalau turun sendiri kadang mental jauh. Mang Tuan mohon izin mau narasi. Silakan lanjut dulu, Dr. Stephen. Baik. Ya, jadi untuk oten-oten kita buka kumal di sini itu karena kita ini sayang sama kalian, supaya kalian itu jangan tersesat terlalu jauh. Di samping kita menjaga ketauhidan dan akidah saudara-saudara muslim kita dari penyesat-penyesat, apalagi misionaris botol itu. Nah, kita juga sayang terhadap kalian supaya kalian jangan tersesat terlalu jauh. Karena kalau kalian baca Bible, ada gak perintahnya Yesus itu untuk ibadah ke gereja? Gak ada. Tapi kalian malah ke gereja. Coba kalau saya tanya ke oten-oten nih, kalau nyimak di bawah ya, arti gereja aja tidak tahu. Kenapa? Karena memang kalian kalau bodoh sama tolol itu memang sudah dinubuatkan. Mohon izin, Mang Tuan tahu artinya gereja? Gereja. Ya. Waduh. Nggak tahu kan? Saya sering ngobrol dengan mereka, arti gereja itu apa juga nggak ngerti ya. Nggak ngerti pasti, karena mereka itu botol Bang. Jadi kalau gereja itu mengandung arti gerombolan neraka jahanam, karena oten itu nggak ada satu ayat pun di dalam Bible. Barikat. Iya, nggak ada satu ayat pun dalam Bible untuk menjamin mereka itu masuk surga. Makanya gerombolan neraka jahanam ya. Yang di bawah tolong jangan ketawa-ketawa lah. Nanti oten itu marah sama saya. Imbasnya itu ke kami yang di atas kalau kalian ketawa-ketawa. Karena kalau oten itu mau mereport kalian yang ketawa-ketawa di bawah kan nggak bisa. Akhirnya ngereport saya nih yang di atas. Ngereport Bang Dewa, ngereport Sang Kuryang, ngereport Mang Tuan di sini. Imbasnya ke kami. Jadi kalian gak usah ketawa-ketawa. Nanti saya blokir loh. Nah, jadi gak ada satu ayat pun dalam Bible untuk jaminan masuk surga. Bahkan mereka itu dicampakkan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saiful Badri. Kalau di Islam jelas, di Islam itu jelas. Ya, izin pakai data. Kalau di Islam itu di mana jaminan untuk orang-orang Islam atau Muslim masuk surga? Di Al-Mu'minun ayat 10 sampai 11. Di situ tertulis, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Nah, jelas. Terus di mana lagi? Di Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Tuh, jelas. Terus di mana lagi datanya? Banyak, di An-Nahl dan lain-lain. Kalau saya bukakan mungkin di sini saya nggak cukup waktu. Tapi kata kawan saya Bang Stephen, Yesus masuk neraka katanya. Nah betul, nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Multi leku, le besar ibu. Nah, saya izin lanjutkan ya. Nah, kalau di oten ini tidak ada jaminannya untuk masuk surga, beda dengan di Islam. Barusan di Al-Mu'minun ada, di Al-Hujurat ada, di An-Nahl ada. Untuk jaminan orang-orang Islam atau orang-orang
Muslim untuk masuk ke dalam surga. Tetapi kalau di Oten tidak ada. Bahkan kalau kita baca Bible, mereka itu malah dicampakkan sama Yesus, itu malah diusir. Baik, kita pakai data karena Islam itu paling anti ya, paling anti memframing, paling anti menyimpulkan, dan tidak boleh menghujat Biblenya orang lain. Nih di Markus 9 nomor 49 di sini. Karena setiap orang, ini yang nulis Markus ini siapa? Yang mempercayai Markus siapa kalau bukan Oten? Jadi di sini karena setiap keresteng akan digarami dengan api. Nih, semua Oten itu malah digarami dengan api. Terus di mana Itu kan lagi? untuk semua orang ya, Bang Stephen. Iya. Itu kan untuk semua orang ya. Termasuk Betul. juga Yesus itu ya. Betul. Kalau ini untuk umatnya dulu ya. Tuh, terus di sini di Matius 13:42. TB 10 botol ya di sini. Semuanya Oten ini, untuk Oten ini akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dibakar kalian, Oten-Oten, dibakar kalian. Tidak ada jaminan kalian itu masuk surga. Bahkan Yesus itu ngusir kalian loh. Ngusir kalian nih, di mana datanya? Baik kita buka ya. Nih, di sini. Di Matius 7 nomor 21 sampai 23. Di sini jelas tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, sekarang yang menuhankan Yesus siapa? Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus siapa kalau bukan Oten? Karesteng. Karesteng. Di sini akan masuk ke dalam kerajaan sorga nih, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas. Itu Pada hari terakhir. tukang kayu itu ya, jangan ya. Bapaknya Ya, yang di gimana? surga itu Yusuf yang tukang kayu itu ya, bapaknya ya. Ya. Nanti kita ke situ ya. Nah, sampai mana tadi? Jadi lupa ya. Nah, Oten diusir. pada hari terakhir nih. Hari terakhir ini kapan? Ya sekarang ini. Banyak orang yang akan berseruku, Tuhan, Tuhan. Nih, yang sering memanggil Tuhan sama Yesus itu kan Oten. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Makanya kalau ada pendeta-pendeta di gereja itu, dalam celana Yesus, dalam celana Yesus. Apa? Gimana? Dalam apa? Saya lupa lagi nih, lupa lagi. Gimana Bang Pasar Ibu? Dalam nama Tuhannya Yesus, dalam nama, dalam. Oh, dalam nama. Emang tadi saya dalam apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada. Oh, salah berarti ya. Oh, dalam celana, tapi kan semuanya itu termasuk keilahian ya. Nah, dalam nama Yesus, yang sering mengusir setan ini. Nih, dan mengadakan mujizat. Ini pada waktu itulah akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nih, Yesus gak kenal sama kalian. Enyahlah kau dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tepuk tangan buat Tuhan. Tapi kalau di Al-Quran ditanya tentang keselamatan, sangat jelas di surah An-Nisa 122 Allah berfirman mengatakan bahwasannya walladzina amanu wa 'amilus solihati sunadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan
wa man as-sadaqu minallahi Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah itu benar, siapakah yang lebih benar perkataan daripada Allah? Makanya di surah Az-Zumar Allah berfirman di ayat 53, teman-teman pasti tahu, teman-teman Islam. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atau menzolimi diri sendiri atau membuat kesalahan. Itu perumpamaan yang menzolimi diri sendiri itu yang kami melakukan kesalahan, contoh kami membunuh, mencuri dan lain-lain, yang melampaui batas. Nah, apa kata Allah? Diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya di ayat 73-nya, mana di antara 73-nya? Nah, ini dia. Nah, Allah berfirman, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintu telah dibuka, para penjaga berkata kepada mereka, assalamun alaikum, kata penjaga pintunya itu, disambut kami dengan sukacita. Disambut, keselamatan tercurah padamu, kata malaikat itu. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam surga. Maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Masya Allah, begitu benar firman-Nya Allah. Lihat itu. Begitu, apalagi mau karagukan tentang Islam? Bukankah Tuhan kami tidak pernah mengingkari perkataannya? Tuhan kami mengatakan bahwa dia tidak serupa dengan manusia, sampai apapun dia tidak akan serupa dengan manusia. Jika dia berfirman dengan segala sesuatu dengan mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Makanya di Kejadian nomor 1 mengatakan Tuhan itu melihat terang itu baik. Dia mengatakan dia melihat terang itu baik, maka jadilah terang, jadilah. Itu kalimat kun fayakun. Bila terjadi maka terjadilah. Tidak mungkin Tuhan dengan mengucapkan segala firman-Nya dengan mengatakan aku tidak serupa dengan manusia, tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan menjadi manusia. Berarti Tuhannya bangsa lepas ribu, Tuhannya yang menjadi manusia itu terkutuk katanya. Benar, ada 13 terkutuklah orang tergantung pada kayu salib. Terkutuk. Itu diambil daripada perjanjian lama, Bang, di Keluaran 21 nomor 22 21 sampai 23, Bang. Nah, bahkan Paulus sendiri mengutuk Yesus. Di mana itu saya bukakan? Di 1 Korintus. Di sini Paulus sendiri mengutuk Yesus. Lihat ini. Yesus, Paulus yang kalian tuhankan itu mengutuk Tuhan. Bayangkan itu, teman-teman. Cuman di dalam Islam itu bangsa lepas ribu kita membaca Al-Quran dengan ta'adus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Benar. Itu Tuhan Otin yang terkutuk. Jangan-jangan Tuhan Otin itu adalah iblis, setan yang terkutuk itu, jangan-jangan. Ini benar. Nanti kita bahas di situ. Nah, di sini apa nih? Bukan Tuhan lagi, langsung namanya dijelaskan ini. Lihat ini, terkutuklah Yesus. Mati sekali lah kita, teman-teman. Rugi kita. Ini surat Paulus 1 Korintus ini. Surat dia mengutuk Yesus sendiri. Hati-hati, Bang, Anda sedang monolog. Di mana monolog, teman-teman? Ini monolog. Oh, kalian nggak percaya dengan Bible kalian lagi? Udah ragu ternyata, mampus aku. Mohon izin kita
sambut dulu tamunya. Selamat malam pencari edukasi. Pencari edukasi, selamat malam. Selamat malam pencari edukasi. Kayaknya nggak punya mulut dia. Udah di atas kan? Udah nggak tahu dekat Bang Dalbo ada atau tidak. Kita tunggu aja lah tentang ini dia, tentang kehadiran sosok dia di dunia ini sebagai apa? Sebagai pengikut Edis atau manusia Latin? Udah di bawah aja lah. Ini oten-oten. Kalau kalian mau coba report, ini gak bakalan bisa di report. Bodohnya gak ketulungan kalian itu memang. Jangan coba-coba mereport. Kalian naik mau mereport, cuman diam, nggak bisa. Coba tumbangkan akun saya malam ini. Lanjut Bang Seribu. Oten gimana sih, kalian nggak percaya dengan kitab kalian? Makanya itu sekarang gini ya, kita masuk ke inilah ke apa namanya, kita ambil perumpamaan. Jika sesuatu memang benar, salib itu penyalipan itu, yang Yesus yang disalibkan itu adalah membawa penebusan dosa, memberitakan tentang penebusan dosa orang sebelum dan sesudahnya, tentu mereka sudah mendapatkan predikat bahwasannya tidak ada lagi dosa yang mereka dapatkan. Lalu kenapa harus ada pertobatan di Bible lagi? Lalu kenapa ada pertobatan di Bible lagi jika sudah dikasih predikat bahwasannya mereka itu telah ditebus dosanya oleh Kristus yang disalibkan? Lalu ini apa kok disuruh bertobat lagi, coy? Berarti Yesus yang disalibkan itu ecek KW. Berarti Yesus yang disalibkan itu pembohong, nggak jelas. Lihat ini. Mana dia? Aku berkata sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mana dia? Di mana dia? Lupa pula aku tuh. Sebentar saya buka dulu datanya. Baik. Untuk saudara muslim sambil bantu follow akun Bang Pasaribu ini ya, supaya kalau beliau lagi penginjilan, lagi memberitakan kebenaran, bisa dimonitor, bisa dilihat, karena beliau ini ilmunya sangat luar biasa. Mang Tuan juga, Bang Sangkuryang mana? Silahkan semua di follow. Ya betul, kalau memang penebusan itu benar, ajarannya benar, Yesus sudah pasti tidak akan mengajarkan bagaimana memerintahkan untuk bertobat. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Bible itu perintah untuk bertobat. Itu perintah dari Yesus. Sedangkan penebusan itu tidak satu pun dari Yesus. Kalian para oten-oten itu mau ikut siapa sih sebetulnya? Ikut Yesus. Lihat ini apa kata Yesus nih. Bertobatlah sebelum kerajaan surga sudah dekat. Disuruh bertobat. Nih penyalipan sebenarnya menebus dosa atau apa sih? Enggak, itu dosa ini, dosa karena maut itu, upah maut adalah dosa kan gitu kan. Upah maut adalah dosa. Terus gimana orang yang nggak pernah gimana orang yang nggak pernah mati langsung naik ke surga? Contohnya Elia dan Enok, mereka tidak ada merasakan kematian langsung naik ke surga tuh gimana? Berarti nggak konsisten. Bukankah setiap katanya mereka meyakinkan setiap penebusan itu mengampuni dosa orang sebelum dan sesudahnya? Enggak, itu enggak kayak gitu. Kayak gini loh. Inilah tentang penebusan salah juga, dan dosa waris juga tidak ada. Kalau itu dosa waris ada, itu bagaimana tentang Elia dan Enok? Elia dan Enok tidak merasakan kematian. Kalau di Islam itu sangat jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Apapun itu, dunia ini akan hancur. Apa yang difirmankan oleh Allah akan binasa. Contohnya, misalnya
Nah, ketika itu Allah menciptakan dunia ini, contohnya langit, planet dan lain-lain akan binasa. Yang di bumi ini kan kayak gitu. Setiap member nyawa pasti akan merasakan kematian. Begitu. Ini Elia sama Enok nggak merasakan kematian, Tuhannya mati. Aduh, nggak tahu lah aku bilangnya kayak mana. Gatal kepalaku. Naik surga berdasarkan klaim. Siapa yang punya utang sama orang tapi dosa saya sudah. Enggak, itu jemaat saya di bawah. Itulah Bang Stephen. Mereka kan mengatakan, nah ini analogi Bang Stephen. Seandainya memang Tuhan ajarannya itu ajaran kasih, memberikan orang kepada ditampar pipi kasih pipi kanan, dan ketika dikatakan penebusan itu, nah ketika mereka dirampok di rumahnya, mereka harus serahkan anaknya, anak perempuannya, biar anaknya diperkosa. Kan ajaran kasih. Nggak boleh mereka tuh berbohong ketika ada yang mencari anaknya. Mana anakmu? Sini berkosa. Itu anakku di kamar lagi ngangkat. Nggak boleh mereka tuh berbohong. Harus dikasih. Itulah tadi beriman berdasarkan apa? Berdasarkan doktrin. Seharusnya mereka berpikir dulu bagaimana caranya beriman itu dengan masuk logika. Jika Tuhan sudah berkehendak mengatakan demikian, tentu Tuhan tidak akan mampu. Contohnya gini ya, tentu Tuhan tidak akan mau menjadi manusia. Contohnya di ini, kita masuk di satu raja-raja. Ini aku lupa pula nih ayatnya. Satu raja-raja nih 8 ya, kalau nggak salah. Satu raja-raja 8 berapa sih? Lupa nih. Apa ya? Coba Kejadian 33. Maaf ya, aku agak lupa soalnya udah lama banget nih nggak aku buka kisah ini. Oten ajarkan KKN masuk surga jalur orang dalam. Bukan orang dalam, Bang. Orang luar. Orang luar yang nggak percaya sama Yesus, sama Tuhan. Cuman klaim aja. Kalau Hosea 11 itu jelas nih Bang ya. Hosea 11 ya. Hosea 11 atau 9 sih? Oh ini, aku tidak melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Tuhan dan bukan manusia. Sini Tuhan sudah mengklaim bahwa sendiri bukan manusia. Ini udah pernyataan Tuhan. Gak mungkin Tuhannya bohong, gak mungkin Tuhannya ingkar, gak mungkin Tuhannya pelin-pelan. Di mana Tuhan ada pelin-pelan? Hanya di Oten. Kejadian 6 nomor 6 Tuhan menyesal. Hanya di Oten yang ada. Mana dia lagi ya? Di apa sih? Surat Paulus apa ya? Surat Paulus apa ya? Di Korintus, Timotius kalau nggak salah. Bentar Bang ya, aku lupa Bang ya. Bahwasannya tahluk gimana ya? Tahluk. Nah ini dia. Oh iya, 1 Timotius kan. Nah di sini lihat nih. Kita lihat nih ya. Di sini Tuhan yang mengatakan bahwasanya Dialah satu-satunya yang tidak takluk ke dalam maut, bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Amin.
Di sini kalau kita sandingkan ke Yesus, dialah satu-satu yang tidak takluk ke dalam maut. Yesus masuk ke dalam maut, bahkan nginggap di sana 3 hari katanya. Tengok tuh. 3 hari dia baru selamat dari maut. Sementara di sini katanya tidak takluk ke dalam maut, tidak akan masuk ke dalam maut. Di sini masuk ke dalam maut Yesusnya, terputus satu. Bersemayam dalam terang tak terampiri. Yesus dapat terampiri, terlihat. Seorang pun tidak pernah melihat dan memang melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Sangat jelas, bahkan Yesus dipancung, disiksa, dirobek, ditelanjangin. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Di mana dia kekal, di mana dia kuasa? Bukankah Kristen mengatakan bahwa Yesus itu dihinakan sepaling ina-inanya? Hah? Bukankah Kristen meyakinkan bahwa Yesus itu telah dihinakan seina-inanya di dunia? Berarti nggak cocok dengan ini, disandingkan dengan Yesus ini. Nggak cocok. Nggak cocok nih. Begitu teman-temannya. Darah Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Jerry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mau alap kumpul semua ini di Komal Bang Dalbo ini. Maksudnya apa ini? Tampang jelas sekali. Semua ini di Komal Bang Dalbo ini. Maksudnya apa ini? Bang Dewa tuh kepental itu, tengok tuh. Saking dia asiknya, mungkin ada Roh Kudus ada yang masuk kepadanya. Ya multi. Molto nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Giri? Kabarnya gimana? Alhamdulillah cerah Bang. Oh, ini Bang Giri ini udah lama ya apa masuk Islamnya? Awesome. Ya 3 tahun sampai 2 tahun. Keren. 3 tahun Ya, mau 2 tadi tahun. saya naik di Komal Edis tapi sinyalku kurang bagus jadi turun. Aku pengen banget naik ke tempat dia tuh, tapi nggak pernah dinaikkan lah. Kenapa ya? Apa belum rezeki ya? Pengen banget aku ditanya Edis dan aku bertanya balik, boleh nggak? Ini salah satu nanti kalau aku naik ke tempat Edis ya teman-temannya. Dia membawa surat An-Nisa ayat 57. Bentar ya, aku buka surat An-Nisa 57. An-Nisa 57. Ini Oten ini pasti percaya dengan ucapan Edis yang dusta. Tengok ya, aku putar lah putaran Edis ini. Gimana perasaan dia ketika mendengarkan perkataan dia ulang? Sebentar. Mana video Edis? Aku nggak mau download video dia, nggak tahu muka dia muka haram kayaknya. Mana dia? Edis. Nah ini kita lihat teman-temannya. Di sini dia bernarasi bahwasannya surah An-Nisa itu begini isinya katanya. Tengok ya. Banyak mereka menuntut sesuatu. Tengok ya. Di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 57. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma qatabuhu wa ma salabuhu kata dia. Wa ma qatabuhu wa ma salabuhu wa ma qatabuhu wa ma salabuhu wa ma qatabuhu wa ma salabuhu. Lihat di surah Nisa ayat 57 bahwasannya walladzina amanu wa amilus solihah walladzina amanu wa mana wa ma qatabuhu. Lihat nih, ini namanya pendusta, mengubah-ubah isi Al-Quran. Di sini walladzina amanu wa amilus solihat. Mana wa ma qatabuhu wa ma qatalabuhu, di mana? Teman-teman bisa lihat kan? Dia pendusta, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa apa? Nggak guna.
Betul, betul. Ini nggak jelas ini di mana ayat Al-Quran tadi yang dibaca dia nih. Wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu gitu. Wa ma qatabuhu wa ma salabuhu. Wa ma qatabuhu katanya. Wa ma qatabuhu wa ma salabuhu. Di mana ini? Nggak nyambung satu ayat pun yang dibaca dia. Astagfirullahaladzim. Begitu dia mengubah. Namanya kalau gak nipu gak makan. Benar sekali teman-teman. Tepuk tangan buat Tuhan Mengaku Yesus. 13 tahun mendalami Al-Quran. Gak ada dia 13 tahun. Aku 4 tahun. aja salah. Aku belajar Al-Quran itu cuman sebulan, masih terbata-bata, masih bacanya. Contohnya aku baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi, ku bilang Rabbi, ku bilang. Begitu aku masih baca Al-Quran itu masih sebulan. Dan alhamdulillahnya Allah berikan aku kemudahan, sampai Allah berikan aku kemudahan bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sampai bisa kita belajar tentang tajwidnya. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah permudahku. Dia 13 tahun disuruh cari robbahu, nggak tahu sama Bang Nandar, disuruh baca Al-Quran, lihat pakai terjemahan. Bacaan udah bagus gini tidak mengaku sebagai pakar ya. Di situ bacanya pletot-pletot kayak belajar mengaku pakar. Jangankan yang 13 tahun bang, yang 1 tahun saya mampu menghafal 3 langsung ayat. Nah, kemarin waktu itu saya tantang Edis untuk menghafal kan, karena aku tanya Edis mendalami Al-Quran 13 tahun, otomatis ada yang hafal dong, saya bilang kan. Saya tantang dia untuk menghafal itu tidak bisa, malah dia kemana-mana. Bukannya saya sombong bang, wallahi atuh kehendak Allah. Saya 1 tahun mampu menghafal 3 surah sekaligus. Nah, kalau mereka baca Yeskiel itu kayak gini teman-temannya. Nah, ketika mereka baca ini kitabnya begini teman-teman. Baca kitabnya mereka begini, dengar ya. Dengar aku bacakan nih di Yeskiel. Tengok nih ya. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan dalam 1 ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Lihat, ini firman Tuhan. Firman Tuhan. Darah Yesus. Lihat itu teman-teman, lihat. Begitulah mereka.